Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, hari ini tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Februari tahun 2022 dari Kompleks Masjid Nurul Ilmi Bikokoro. Di pagi hari yang cukup mendung ini, saya akan membagikan tazkirah singkat mengenai wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Surah Al-Baqarah, surah Quran, surah kedua ayat 4. Ma'asyiral muslimin, di mana saja berada mengenai firman-Nya ini, dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, Ibnu Abbas mengatakan, artinya mereka membenarkan apa yang engkau Muhammad SAW bawa dari Allah dan apa yang dibawa para rasul sebelum dirimu. Mereka sama sekali tidak membedakan antara para rasul tersebut serta tidak ingkar kepada apa-apa yang mereka bawa dari Rabb mereka. Sedangkan firman-Nya, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat, yakni mereka yakin akan adanya hari kebangkitan, kiamat, surga, neraka, juga perhitungan dan timbangan. Disebut akhirat karena ada setelah dunia. Ma'asyiral muslimin, para ulama berbeda pendapat mengenai orang-orang yang disebut dalam ayat tersebut. Apakah mereka ini yang disifati Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Mengenai siapa mereka ini terdapat 3 pendapat sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Jarir. Pendapat pertama, ma'asyiral muslimin, orang yang disifati Allah dalam ayat ketiga surah Al-Baqarah itu tidak lain adalah mereka yang Dia sifati dalam ayat setelahnya, yaitu semua orang beriman, baik dari kalangan ahli kitab dan selainnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid, Abu Aliyah, Ar-Rabi bin Anas, dan Qatadah. Pendapat kedua, mereka yang disebutkan pada ayat ketiga dan keempat dalam surah Al-Baqarah adalah sama, yaitu orang-orang yang beriman dari kalangan ahlu kitab saja. Berdasarkan kedua hal di atas, maka huruf waw dalam ayat ini berkedudukan sebagai waw athaf, penyambung yang menggandengkan antara sifat yang satu dengan sifat yang lainnya. Pendapat ketiga, mereka yang disifati pada ayat ketiga adalah orang-orang yang beriman dari bangsa Arab, sedangkan yang disifati pada ayat keempat adalah orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab. Menurut saya, ini menurut Imam Ibnu Katsir, yang benar adalah pendapat Mujahid bahwa 4 ayat pertama dari surah Al-Baqarah mensifati orang-orang beriman, dan 2 ayat berikutnya, ayat ke-6 dan ke-7, mensifati orang-orang kafir. 13 ayat mensifati orang-orang munafik. Keempat ayat tersebut bersifat umum bagi setiap muslim yang menyandang sifat-sifat tersebut, baik itu dari kalangan bangsa Arab, non-Arab, ataupun ahli kitab, baik ia dari golongan manusia maupun jin. Begitu pendapat Imam Ibnu Katsir tentang wallazina yu'minuna bil ghaib wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
Demikian pendapat tentang surah Al-Baqarah ayat keempat yang dituliskan oleh Yang Mulia Imam Ibnu Katsir. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbinya dan merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Baqarah surat kedua ayat kelima. Allah berfirman, ulaika, mereka itulah, yaitu orang-orang yang menyandang sifat-sifat di atas. Mereka beriman kepada hal-hal yang gaib, mendirikan salat, mengeluarkan infak dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka, beriman kepada yang diturunkan kepada Rasulnya dan para Rasul sebelumnya, serta meyakini adanya kehidupan akhirat yang mengharuskan mereka bersiap diri untuk menghadapinya dengan mengerjakan amal saleh dan meninggalkan semua yang diharamkan Allah. Ma'asyiral muslimin, yang tetap mendapat petunjuk maksudnya ialah mereka senantiasa mendapat pancaran cahaya, penjelasan serta petunjuk dari Allah. Wa ulaika humul muflihun, yaitu orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dan yang selamat dari kejahatan yang mereka jauhi. Ma'asyiral muslimin, begitulah pendapat tentang tafsir surat ke-2 ayat ke-5. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Saya Al-Fakir Samiun Ahmad dari Bikokoro membagikan. Yang jelas kalau Allah mengatakan orang-orang yang beruntung, Allah yang mengatakan, berarti itu akan mendapatkan insya Allah surga. Manusia saja yang mengatakan, seorang presiden saja mengatakan si fulan beruntung, maka itu sudah luar biasa apa yang didapatkan oleh si fulan. Nah, yang mengatakan beruntung ini adalah Allah Tabarak. Sementara keberuntungan yang paling besar setelah hari kebangkitan adalah masuk ke dalam surganya Allah. Jadi Al-Fakir Samiun Ahmad berpendapat orang yang beruntung itu adalah orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Tabarak setelah dia melaksanakan seluruh perintah yang telah diwajibkan dan disunnahkan oleh Rasul-Rasulnya, dan meninggalkan seluruh apa-apa yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Lalu pada saat dia ditimbang amal kebajikan yang baiklah yang lebih berat, sehingga dia senantiasa disebut sebagai orang yang beruntung karena timbangan amal kebajikannya lebih berat. Dan dikatakan dalam Al-Quran tentang orang yang timbangan amal kebajikannya lebih berat, maka dia telah beruntung karena akan memasuki surga karena telah diberikan kitab dari tangan kanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.